Baik, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik Uniform Source. Baik, jadi ini adalah uh, praktikum yang saya sudah lakukan dan saya buat dalam dalam sebuah laporan praktikum. Dan bisa kita lihat di sini bahwa tujuan praktikumnya seperti mahasiswa sudah mempelajari materi dasar uniform search, mahasiswa belajar secara mandiri dan juga mahasiswa mengikuti semua prosedur yang telah diberikan pada praktikum. Baik, jadi eh, praktikum yang kedua itu pencarian tanpa informasi atau uninformed search. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan dua algoritma paling fundamental dari kategori ini, yaitu breadth first search atau BFS dan deep first search atau DFS. Nah, BFS ini untuk mengekspansi node yang paling dangkal terlebih dahulu. Sedangkan DFS untuk mengekspansi node yang paling dalam terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah dipelajari pada teori, bahwa tujuan pembelajaran ini juga untuk memampukan mahasiswa untuk mempresentasikan masalah graf dalam struktur data Python dan juga dapat mengimplementasikannya algoritma BFS dari awal dan juga DFS. Baik, di sini juga kita belajar untuk menganalisis dan membandingkan hasil dari kedua algoritma. Baik, jadi ini adalah implementasi implementasi dari Breadth First Search atau BFS. Nah, algoritma BFS itu untuk mencari jalur dari sebuah node awal ke node tujuan dalam sebuah graf yang direpresentasikan dengan Jansi list. Nah, BFS ini bekerja dengan cara menulis graf secara melebar level level per level menggunakan struktur queue atau antrian. Jadi pertama node awal dimasukkan ke dalam queue bersama jalur yang sudah ditempuh, lalu dibuat sebuah set visit untuk mencatat node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan dan loop. Nah, jadi dalam BFS ini dia akan mencegah eh, loopingan itu terjadi. Nah, kemudian untuk implementasi dari DFS ini kodenya juga. Nah, di sini ada juga sifat-sifat daripada DFS yaitu complete. Dia tidak bisa terjebak dalam loop atau cabang tak terbatas. Namun menjadi komplit jika grafnya terbatas dan kita melacak node yang sudah dikunjungi. Kemudian ada juga sifat seperti optimal dan juga kompleksitas waktunya dan ini adalah kompleksitas orangnya. Oke, di sini implementasi fungsi DFS. Oke, kemudian lanjut ke studi kasus peta. Nah, dan di sini adalah analisis dan kesimpulan latihan. Pada jalur BFS, jalur yang ditemukan BFS adalah Las Vegas, ke Salt Lake City, ke Helena, dan ke Calgary. Ini adalah jalur terpendek dalam jumlah kota yang dilewati sebanyak 3 langkah. Kemudian di sini adalah jalur DFS, jalur yang ditemukan DFS kemungkinan besar akan jauh lebih panjang. Misalnya dari Las Vegas ke Los Angeles dan ke San Francisco, ke Portland, ke Seattle, dan ke Calgary. Nah, di sini dia ada 5 langkah atau bahkan bisa dari rute lain yang lebih dalam. Nah, hasil persisnya bisa berbeda tergantung implementasi, tetapi hampir pasti bukan jalur terpendek. Kemudian di sini ada analisis dari BFS dengan prinsip kerja bahwa BFS itu akan menjelajah graf secara melebar seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan artinya ia akan mencoba semua kemungkinan jalur terdekat sebelum menelusuri jalur yang lebih jauh. Nah, di sini ada implikasi dari BFS, yaitu BFS selalu menemukan jalur terpendek. Minimum jumlah langkahnya itu.
dari map start ke map goal jika jalur memang ada. Nah, contoh kasus dari Las Vegas ke Calgary, BFS akan mencoba rute terdekat. Nah, rutenya itu dari Las Vegas, Salt Lake City ke Helena ke Calgary. Atau alternatif dengan Las Vegas ke Salt Lake City dan sampai dia nantinya ke Calgary. Karena BFS sistematis, ia akan memilih jalur yang paling singkat. Kemudian di sini ada analisis dari DFS. Nah, di sini dengan prinsip kerja bahwa DFS menjelajah graf secara mendalam, artinya ia akan mengikuti satu jalur sejauh mungkin sebelum kembali atau backtracking jika buntu. Nah, untuk implikasinya, DFS nanti tidak menjamin jalur terpendek dan ia hanya memastikan jalur ditemukan kalau memang ada jalurnya. Tetapi panjang jalurnya nanti bisa lebih besar dibanding BFS. Nah, contoh kasus yang dapat kita lihat dari contohnya itu dari Las Vegas ke Calgary, DFS mungkin menelusuri jalur lebih panjang. Misalnya dari Las Vegas ke Salt Lake City, ke Denver, ke Omaha, ke Duluth, ke Winnipeg, dan sampai nanti ke Calgary. Nah, Nah, ini adalah tugas praktikum. Di sini ada dengan instruksi. Silakan buatkan contoh lain dari metode PFS dan DFS yang berbeda dari contoh praktikum. Untuk implementasi, terapkan metode BFS dan DFS pada tugas graph map yang sudah dikumpulkan. Nah, ini adalah tugas yang sudah saya kumpulkan dan tapi di sini saya buatkannya dalam saya edit di aplikasi seperti Canva untuk aplikasi pengedit editor digital. Oke. Nah, ini untuk representasi grafnya bisa kita lihat di sini dari GD1 ke KL. Nah, dari GD1 ke KL, kemudian dari KL ke BA ke VT dan BA ke VT ke EH, dari EH ke perpustakaan seperti itu. Baik, langsung saja untuk kodenya kita akan lanjut ke yang pertama adalah dengan nama file bfs.ipynb. Nah, ini adalah eh, graph ya. Nah, di sini saya buat itdel graph. Kemudian di sini adalah fungsinya. Di sini kita akan pakai Q vivo dan akan mengubah ke list supaya urut. Nah, ini tugas dari explore ini. Oke, seperti ini kodenya. Dan nanti setelah dirunkan, nah nanti dia ada step per stepnya. Dari step 1 di QGD1 dari Frontier dan nanti dia akan mengeksplor ke GD1. Kemudian NQ KL ke Frontier. Nah, Frontier sekarang itu KL. Oke. Kemudian untuk step kedua, nah, di QKL dari Frontier, dia nanti dia akan mengeksplor GD1 KL. Kemudian NQ GD7 ke Frontier, nah, NQ BA ke VT ke Frontier, NQ EH ke Frontier, NQ GD9 ke Frontier. Frontier sekarang ada di GD7, BA ke VT, EH, dan GD9. Kemudian seperti itu selanjutnya sampai step 3, step 4, step 5, sampai nanti dia step 9. Nah, di step 9 ini ada di perpustakaan dari Frontier. Nanti dia akan mengeksplor GD1, KL, GD7, BAKVT, EH, GD9, GD5, OT, dan perpustakaan. Nah, nanti goalnya itu akan ditemukan. Goalnya di mana? Goalnya itu ada di perpustakaan. Nanti ada sukses seperti ini ditemukan di perpustakaan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Tadi coba kita lihat di grafnya. Mana tadi di sini ya. Nah, ini dia. Dari GD1 ke KL ke BAKVT, EH, perpustakaan, sampai nanti dia ke GD9 di sini. Oke, kita untuk DFS. Nah, untuk DFS ini, untuk grafnya itu sama ya. Dan fungsinya juga ada sedikit perbedaan. Nah, hanya di the the versusnya ini dan BFS-nya itu. Oke, seperti ini kode untuk DFS. Nah, nanti ini setelah dirunkan, dia akan mulai dari step 1 dan nanti akan mempop.
dari GD1 dari Frontier. Kemudian nanti dia akan mengeksplor GD1. Nah, kemudian setelah itu dia akan push KL ke Frontier dan Frontier sekarang itu ada di KL. Untuk step kedua nanti dia akan pop KL dari Frontier dan akan mengeksplor GD1 KL. Nah, nanti dia akan push GD7 ke Frontier, push BAKVT ke Frontier, push EH ke Frontier, push GD9 ke Frontier dan Frontier sekarang ada di GD7, BAKVT, EH dan GD9. Untuk step ketiga seperti itu juga, step keempat ini step kelima dan step keenam nanti sampai di step keenam pop-up perpustakaan dari Frontier nanti dia akan mengeksplor GD1, KL, GD9, GD8, kabin, perpustakaan dan goalnya nanti akan ditemukan di perpustakaan. Maka nanti dia akan sukses di perpustakaan. Nah, untuk confirm search ini, nah ini adalah eh, kode yang sudah disiapkan. Seperti ini. Oke. Mungkin saya akan jelaskan sedikit di ini bahwa hasil dari BF adalah Las Vegas ke Calgary. Ini yang tadi ya dari Las Vegas, Salt City, Helena, Calgary. Jumlah langkahnya itu 3. Sedangkan hasil FS dari Las Vegas ke Calgary itu jumlah langkahnya itu ada 6. Nah, saya akan lanjutkan ke Oke, jika dalam suatu cabang tidak ditemukan jalan menuju tujuan, maka fungsi akan mengembalikan node. Perlu dicatat bahwa hasil jalur DFS bisa berbeda-beda tergantung pada urutan eh, tetangga dalam adjacency list. Karena DFS selalu menelusuri satu jalur hingga paling dalam sebelum kembali atau backtracking ke simpul sebelumnya untuk mencoba jalur lain. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan di DFS ya. Untuk BFS, alur kerja BFS dimulai dengan membuat sebuah queue dan ini dia keunggulan utama BFS adalah bahwa jalur pertama yang ditemukan menuju tujuan pasti merupakan jalur terpendek dalam sebuah simpul. Nah, di sini untuk kesimpulannya DFS lebih cepat dalam eksplorasi mendalam tetapi tidak menjamin jalur terpendek. Sedangkan BFS lebih andal untuk menemukan jalur optimal meskipun terkadang membutuhkan lebih banyak memori karena harus menyimpan semua simpul dalam satu level sebelum melanjutkan ke level selanjutnya. Baik, jadi demikianlah praktikum yang sudah saya lakukan dari mata kuliah kecerdasan buatan. Jika ada kesalahan atau kekurangan paham saya dalam materi ini, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.